Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral. Dan kali ini kita akan membahas tentang 10 fakta mengerikan di Pulau Boneka, Meksiko. Jadi, pulau ini terletak di Pulau Xochimilco Canal, sekitar 17 mil dari kota Meksiko. Ini menjadi wahana wisata yang mengerikan sebenarnya bagi siapa saja ya. Pulau ini sangat mengganggu ketika dilihat, namun hal ini justru tidak menghilangkan rasa ingin tahu kita. Karena banyak sekali pengunjung yang justru malah penasaran dan ingin datang ke sana. Dipenuhi oleh kepala yang terpenggal, bagian tubuh yang terlepas, wajah tanpa mata dengan tatapan yang kosong, boneka mengerikan yang tergantung di pulau tersebut didedikasikan untuk gadis kecil yang tenggelam di kanal puluhan tahun silam oleh pemiliknya yang bernama Don Julian Santana, yang kini telah meninggal dunia. Bayangkan saja ya, bagaimana jika boneka pembunuh Chucky ternyata ada di antara boneka yang tergantung itu. Pasti semakin mengerikan, bukan? Dan inilah 10 fakta mengerikan di Pulau Boneka, New Mexico. Fakta pertama, selama 50 tahun, pulau ini menjadi rumah Don Julian Santana yang sangat eksentrik dan penyendiri. Ia gemar mengoleksi boneka-boneka yang hanyut di kanal dan ditempatkan bahkan di tempat sampah. Hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh Don Julian Santana adalah menggantung boneka-boneka mengerikan tersebut di antara dahan-dahan pohon. Duh, kayaknya mengerikan banget ya. Kalau Furi ya, saya secara pribadi sebagai kolektor spirit dolls, pecinta boneka gitu, kayaknya sedih gitu melihat mereka. Nah, karena kalian juga bisa lihat kan ya, di sekeliling Furi juga banyak sekali boneka, tapi Furi berusaha untuk memberikan tempat yang baik ya. Dan yang kedua, pulau ini sangat mengganggu ketika dilihat. Namun di area kanal digunakan oleh orang Hispanik di masa lalu untuk mengaliri sawah. Jadi Santana ini tinggal di pulau tersebut sendirian, tanpa ada orang yang tahu kecuali pihak keluarga, dan juga boneka-boneka tersebut menjadi perhatian media dan juga politisi lokal. Jadi bisa dibayangkan ya, sebuah pulau terasing, terus banyak boneka, bonekanya seram-seram, sudah pasti menjadi perhatian bagi banyak orang ya. Lalu fakta yang ketiga, Santana tidak memperbaiki boneka-boneka tersebut. Jadi apapun bagian tubuhnya yang tersisa di boneka tersebut bakal dibawa Santana dan berpadu dengan alam liar. Jadi dibiarkan begitu saja. Jadi misalnya dia mendapatkan boneka yang tangannya buntung, dia nggak memperbaiki, dia nggak membeli untuk memperbaiki bonekanya atau sekedar untuk membuat tangan gitu. Jadi dia membiarkan saja dan menggantung dengan posisi seperti itu gitu ya. Lalu yang keempat, orang yang berjalan di pulau ini akan merasa seperti diikuti. Bukan diikuti oleh manusia tentunya ya, tapi diikuti dan dilihat, diamati oleh makhluk-makhluk asing, makhluk-makhluk astral yang ada di bonekanya. Jadi boneka-boneka yang tidak lengkap bagian tubuhnya menatap kosong gitu, menambah suasana yang seram dan mengerikan ya. Jadi seolah-olah membuat kita malah semakin paranoid ya. Lalu yang kelima, ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Santana hidup layaknya seorang petapa. Ia berkebun dan hasil perkebunannya itu bukan dipakai dia untuk makan atau justru ditabung untuk keluarganya, tetapi malah ia pakai untuk menukar dengan boneka-boneka. Boneka-boneka bekas tentunya ya, yang dijual gitu, harganya sudah pasti murah. Nah, itu yang dia cari. Dia terobsesi menyelamatkan boneka-boneka yang membusuk tersebut seolah-olah mereka itu adalah anak-anak manusia. Jadi dia nggak seneng ngelihat boneka-boneka dijual terus akhirnya dibuang ke tempat sampah, makanya dia beli. Dia beli pakai apa? Pakai uang hasil kebunnya. Lalu yang keenam,
Boneka ini dipercaya Santana bisa menenangkan jiwa gadis kecil yang tenggelam di pulau tersebut. Sementara keluarga Santana sendiri menganggap itu hanyalah imajinasi. Jadi ada beberapa keluarganya yang beranggapan, kayaknya enggak deh, itu dia ngarang-ngarang aja. Emang dia pengen pergi gitu dari keluarganya, dia pengen menenangkan diri karena dia memang sedang bermasalah dengan keluarganya gitu. Itu cuma alasan aja. Itu pendapat menurut sebagian orang. Lalu yang ketujuh, bagian tubuh boneka yang kosong menjadi sarang bagi serangga. Seolah-olah boneka-boneka tersebut dimutilasi, terlebih lagi bahwa boneka-boneka tersebut pernah menjadi kesayangan dari banyak anak-anak, membuat tampilan fisiknya sangat menyedihkan ya. Jadi kalau misalnya boneka yang nggak ada rambutnya gitu, kalau kita sayang boneka kan pasti akan kita pakaikan rambut, akan kita minta ya, kalau misalnya kita bisa sendiri ya kita lakukan sendiri, kalau enggak ya kita akan minta doll artis atau doll make up untuk menjahit gitu dan memberikan rambut yang layak gitu. Tetapi tidak jelas juga kenapa Don Julian Santana ini tidak melakukan hal tersebut, apa karena memang dia juga kesulitan keuangan atau memang sengaja ingin membuat penampilan mereka terlihat lebih creepy. Lalu yang kedelapan, Santana memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap boneka-boneka yang menggantung menyeramkan di luar rumahnya. Jadi dia justru malah seneng gitu. Nah, setelah namanya dikenal oleh berbagai media massa, Santana mulai menerima pengunjung dan mengenakan biaya tertentu jika ingin berfoto di pulau tersebut. Ya, jadi ternyata imajinasi Santana untuk bisa membuat creepy island dengan menggantungkan boneka-boneka akhirnya juga memang menuai banyak sekali pengunjung yang tentunya juga dia mendapatkan income dari situ ya teman-teman. Lalu yang kesembilan, Santana percaya bahwa boneka-boneka tersebut masih hidup ya, meski mereka telah dilupakan. Jadi ia menegaskan bahwa tujuan boneka-boneka tersebut berada di pulau adalah untuk mengusir roh jahat yang seringkali datang ke mimpinya. Jadi dia menganggap dengan punya banyak boneka, maka dia bisa mengusir roh-roh jahat yang datang ke dalam mimpinya di pulau tersebut gitu. Ya namanya pulau, nggak ada siapa-siapa, misterius ya, dan dia tinggal sendiri, ya pasti juga mungkin dia sering mengalami gangguan. Lalu yang ke-10, pada tahun 2001 Don Julian Santana dikabarkan meninggal dunia dan ia ditemukan tenggelam di area yang pernah dia sebutkan sebagai tempat tenggelamnya sang gadis kecil. Ya, jadi cerita tentang hantu gadis kecil itu juga sangat populer ya. Apakah itu benar atau apakah itu hanya ilusi dari Santana saja? Nah teman-teman, itu adalah 10 fakta yang mengerikan tentang Pulau Boneka. Kalau kalian tanya, menurut Kak Furi, sebagai pecinta boneka dan juga boneka-bonekanya juga hidup, apa sih gitu? Ya menurut saya cerita Santana tidak sepenuhnya bohong, ya ada benarnya juga. Jadi memang dia seringkali dihantui dan juga didatangi oleh hantu-hantu pada saat dia tidur di malam hari. Kenapa bisa dia dihantui? Ya iya, karena dia tinggal hanya sendiri di sebuah pulau terpencil jauh dari siapapun. Tetapi kabar tentang kepergiannya dia karena ada masalah dengan keluarganya pun memang benar gitu. Jadi awalnya mungkin dia pindah ke sana untuk berkebun ya, dan juga hasil kebunnya mungkin bisa dia berikan untuk keluarganya juga, untuk anak-anaknya juga. Tapi karena dia mengalami peristiwa yang traumatik, ketemu dengan gadis kecil yang dia anggap tenggelam, lalu dia tidak bisa menyelamatkan gadis tersebut, dan gadis tersebut selalu nangis di malam hari ya. Jadi katanya gadis ini selalu nangis gitu loh di malam hari karena kok kamu nggak ngebantuin saya? Help me kayak gitu. Akhirnya untuk membuat gadis tersebut bahagia, karena kan si Don Julian ini nggak punya uang untuk membeli boneka-boneka yang bagus. Jadi cara satu-satunya adalah mengumpulkan uang hasil berkebun dan dia beli boneka-boneka bekas.
Ya namanya juga orang pas-pasan, gak ada uang, ya dia terima dengan kondisi seadanya. Tanpa tangan, tanpa mata. Dan dia merasa setelah banyak boneka-boneka tersebut dia gantungkan, dia tidak pernah didatangi oleh makhluk-makhluk jahat lagi. Di dalam mimpinya maupun di alam nyata. Jadi dia lebih fokus bekerja, dia enjoy sendiri. Itu sih menurut penglihatannya Kak Furi gitu. Karena memang roh-roh dari boneka ini akhirnya mengusir makhluk-makhluk jahat yang lain yang ingin mendatangi Santana. Tapi terlepas dari cerita tentang gadis kecil yang sangat fenomenal dan juga kehidupan Santana, ya kita di satu sisi juga ngerasa bahwa Pulau Boneka ini merupakan pulau yang memang menyeramkan, menakutkan, dan ini adalah sebuah karya dari Don Julian Santana untuk kalian ghost hunter yang ingin wisata ke tempat-tempat angker. Jadi di sana juga banyak yang foto-foto, banyak juga yang syuting ataupun bikin video. Ya apapun itu, kita sama-sama doakan ya dari sini, karena di sini juga boneka-boneka juga ngedenger cerita itu kadang suka sedih, kasihan mami gitu kan, boneka-bonekanya nggak ada matanya, nggak ada tangannya. Jadi ayo kita doain bareng-bareng untuk almarhum Don Julian Santana dan juga untuk boneka-boneka di sana, semoga semuanya bisa hidup dengan tenang dan juga damai ya. Kita berdoa dulu sebentar. Dan kalaupun ternyata nanti pengunjungnya semakin banyak, semakin rame, hasil-hasil dari penjualan tiketnya misalnya bisa juga sebagian disisihkan untuk membantu orang miskin, fakir miskin yang ada di sana, sehingga pahalanya juga mengalir kepada Don Julian Santana dan boneka-boneka yang ada di sana juga. Oke teman-teman, itu tadi 10 fakta mengerikan tentang Pulau Boneka di Meksiko dan juga sedikit tambahan dari penerawangannya Furi sebagai Spirit Dolls Collector. Betul atau tidaknya Furi meminta maaf karena Furi yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Sampai jumpa lagi.